ini kita belajar politik tata ruang ya. Ini isu-isu yang terkait dengan politik tata ruang itu sangat menarik ya. Kita belajar politik tata ruang atau isu-isu penataan ruang itu dari perspektif neo-Marxian, khususnya dari para ahli geografi. Saya tidak menggunakan definisi space atau spasial dari Lacklow karena bulat dan sangat filosofis dan kurang mengena jika digunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang terkait dengan ketidaksetaraan ruang. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah kebiasaan kuliah mesti ada ibunya ya. Baik, gini Bapak-bapak, kalau kita belajar politik tata ruang itu yang kita lihat dan kita tempatkan sebagai unit analisis itu adalah spasial. Bapak nanti saya tunjukkan tentang problem-problem yang terkait dengan ketidaksetaraan ruang. Kenapa ada penggusuran, kenapa ada konflik, kenapa ada perubahan alih fungsi lahan, kenapa ada pembentukan struktur identitas, kenapa ada etnik tertentu yang tidak diakui identitasnya, kenapa negara harus dilindungi yurisdiksinya. Itu kita bermain dengan konsep skala, kita bermain dengan konsep space, dan kita bermain dengan konsep place. Jadi ada space, place, dan skala. Baik. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian, karena Bapak termasuk dari mahasiswa yang berminat mengambil subbidang ilmu politik ya Bapak ya. Jadi isu tentang penataan ruang menurut saya adalah isu kontemporer yang bisa didekati tidak hanya dengan menggunakan perspektif ilmu politik, tapi bisa menggunakan perspektif yang lain, antropologi, sosiologi, komunikasi, administrasi publik, dan geografi, lingkungan, dan sebagainya. Ilmu yang kita pelajari ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu-ilmu lain ya. Jadi ini adalah suatu ilmu atau suatu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Jadi menariknya kalau kita belajar politik tata ruang karena kita di sini berfokus kepada operasi kekuasaan. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya gini, ke Ibu lagi. Bapak kalau gini, kenapa perlu ada isu-isu politik khususnya isu tentang penataan ruang atau isu tentang politik tata ruang? Karena di situ beroperasi kekuasaan. Kekuasaan beroperasi dalam ruang, dalam space, kekuasaan beroperasi dalam place, dan kekuasaan beroperasi dalam skala. Jadi ketika aktor-aktor itu memegang kekuasaan, memiliki kekuasaan, maka dengan sendirinya dia mengoperasikan kekuasaannya dalam ruang, dalam tempat, dan dalam skala. Mulai dari yang individu, mulai dari yang komunitas, mulai dari yang kelompok, sampai kepada negara. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang penataan ruang, itu kita bicara di skala individu, mikro, meso, dan makro. Gitu ya Bapak-bapak. Jadi kita paling sederhana misalnya beri contoh. Dalam rumah tangga ya, itu ada space. Ada space, ada place. Ya, space. Yang nanti kalau kita menggunakan perspektif dari Henry Lefebvre, maka Bapak akan melihat bahwa space itu terdiri dari ruang yang dipahami, ruang yang dirasakan, dan ruang hidup. Maka kalau di rumah kan pasti ada ini ruang tamu, ini kamar tamu, ini ruang keluarga, ini kamar makan, ini kamar mandi. Ada penyebutannya, ada penamaannya. Karena di situ kita tahu akan merasakan ruang, kita akan memaknai ruang, dan kita mempraktekkan kehidupan sehari-hari di ruang. Ya, yang nanti ini dalam bahasa Henry Lefebvre disebut dengan praktik spasial,
ruang representasi dan representasi ruang. Bapak-bapak bisa melihat kembali beberapa artikel atau e-book yang sudah saya taruh di Hebat e-learning. Sekaligus bapak-bapak bisa melihat channel YouTube linknya yang sudah saya taruh di e-learning itu juga. Jadi di perkuliahan pagi ini kita fokus untuk menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, saya menyampaikan tentang konsep space. Ya, yang kedua saya menyampaikan konsep place dan saya menyampaikan konsep skala, scale. Baik, jadi kita belajar tentang politik tata ruang karena apa? Atau apa pentingnya sih politik tata ruang? Atau politik tata ruang itu menyangkut apa? Ya, maka saya menyampaikan tadi di awal, politik tata ruang adalah di situ ada praktek operasi kekuasaan yang dilakukan oleh semua orang, yang kita sebut biasanya oleh semua pemangku kebijakan, semua pemangku kepentingan, mulai dari individu, masyarakat, komunitas, berbasis ras, etnik, agama, yang mempersoalkan kenapa ada dominasi, kenapa ada yang disubordinasi, kenapa ada yang digusur, siapa yang membuat kebijakan dan siapa yang bebas untuk tinggal di ruang itu, siapa yang bebas untuk tinggal di tempat itu. Kenapa suatu komunitas, suatu etnik bisa mengatakan bahwa itu adalah ras saya, bahwa itulah etnik saya, bahwa itu kultur saya, bahwa itu budaya saya. Itu semua tidak bisa dipisahkan dari konsep space, place, dan skala. Oleh karena itu, ketika kita belajar tentang politik penataan ruang atau isu-isu tentang politik tata ruang, bapak-bapak bisa melihat bahwa di ruang itu kita melihat adanya berbagai bentuk ketimpangan, ada berbagai bentuk ketidaksetaraan. Ya, tentang apa? Ya, tentang privatisasi ruang. Ada ruang yang diprivatisasi, ada ruang yang dipublikkan. Oleh karena itu nanti kita akan bisa mengenal tentang ada ruang publik, ada ruang privat. Saya tidak menyinggung konsep dari Habermas ya tentang spare. Bapak-bapak akan mengenal bisa public spare, itu persoalan lain. Itu terkait dengan bagaimana orang ketika melakukan praktek spasial untuk mempraktekkan demokrasi. Itu nanti yang disebut oleh Habermas dengan public spare. Public spare itu sebenarnya konsep turunan yang dipahami oleh Habermas ketika membaca karya para ahli geografi. Jadi yang kita pelajari sebenarnya konsep-konsepnya ada ahli-ahli orang geografi yang melihat berbagai perubahan fungsi ruang, fungsi tempat ketika begitu derasnya aliran dari kapitalisme yang kemudian berubah bentuk, yang kemudian menjadi liberalisme, neoliberalisme dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kita di sini tidak hanya belajar tentang geografinya ya, tapi kita belajar di balik geografi itu sendiri karena konsep ruang itu punyanya ahli geografi atau ilmu geografi. Terus yang kedua, ada alasan lain kenapa kita bicara tentang isu-isu tata ruang, karena di situ kita bicara tentang privatisasi. Kenapa ada suatu ruang, ada suatu place, ada suatu tempat yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Di situ ada aktor dominan. Kita siap untuk digusur kalau salah menggunakan ruang itu. Ruang itu diawasi, ya, space dan spasial itu diawasi. Ya, diawasi oleh apa? Oleh kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan? Aktor politik, atau aktor ekonomi, atau aktor budaya. Di sini ketika kita bicara tentang politik penataan ruang, maka kita bicara tentang dinamika relasi kuasa, dinamika relasi sosial, dinamika relasi budaya, dinamika relasi ekonomi. Oleh karena itu kita kalau kita bicara politik tata ruang itu ada baiknya bapak-bapak tidak menyebut satu perspektif. Misalnya, saya tertarik mengkaji problem-problem penataan ruang di Kalimantan terkait dengan perubahan alih fungsi menjadi dari hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. Di situ ada problem-problem kultural, di situ ada problem-problem politik. Maka jangan menggunakan satu perspektif aja, perspektif politik, tapi gunakan dua perspektif
3 perspektif nggak apa-apa. Itu saran saya. Karena di situ kita sangat memungkinkan untuk bisa menjelaskan apa yang dibayangkan oleh Henry Lefebvre ketika mengatakan bahwa ruang itu bukan wadah. Jadi ruang itu bukan wadah. Ini banyak yang pro sekali dengan pendapat Henry Lefebvre. Ruang itu diproduksi secara sosial. Ya, diproduksi secara sosial. Nah, ketika diproduksi dan direproduksi secara sosial, itu berarti di situ ada banyak faktor yang pengaruhi. Apa? Etnis, kultur, ya, kebijakan, gitu ya. Terus ada lagi yang menarik pada menurut saya. Kenapa kalau kita bicara tentang penataan ruang itu pasti ada yang tereksklusi. Kita bicara kalau eksklusi adalah lawannya lah inklusi. Inklusi itu artinya ada di situ partisipasi dari rakyat, ya. Tapi tidak semua pembuatan ruang-ruang baru, pembuatan tempat-tempat baru itu berhasil menginklusikan warga, menginklusikan komunitas. Ya, di situ ada yang tereksklusi, ada yang terlempar, ada yang terpental, ada yang dikorbankan, ada yang digusur. Ya. Contoh, kalau Bapak Ibu melihat, Bapak-Bapak melihat misalnya ada permukiman ya di perkotaan. Itu ketika kita menyebut ada permukiman mewah dan ada permukiman tidak mewah. Permukiman itu didirikan, dibangun, dibentuk itu dengan melakukan penggusuran, Ada orang-orang yang digusur. Lalu orang-orang yang digusur setelah pembangunan itu selesai, dia tereksklusi, terlempar, dia tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya, meskipun itu adalah rumah tinggal dia lahir di situ, besar di situ, mengembangkan kultur etnis di situ. Tapi begitu ada kekuatan dari luar, kekuatan ekonomi, kekuatan neolib, kekuatan kapitalis, kekuatan pemodal, orang itu terpental keluar. Justru orang-orang luar yang di luar komunitas itu, di luar etnik itu, di luar komunitas itu, di luar budaya itu masuk ke pemukiman baru. Ini yang disebut oleh Henry Lefebvre bahwa ruang merupakan praktik spasial, ruang representasi dan representasi ruang. Jadi ketika orang-orang yang tereksklusi nggak apa-apa, dia tereksklusi. Di situ akan ada orang yang akan memperebutkan ruang baru, menempati tempat baru. Ya, baik. Ini sebagai pengantar. Lalu yang menjadi kajian pada pagi hari ini dari saya adalah, saya sudah mengupakan siapa sih benarnya yang boleh membentuk atau mereproduksi ruang. Lalu mengapa ada ruang yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Lalu apa saja yang dilakukan oleh orang-orang itu ketika berada di tempat itu? Ya, lalu bagaimana kita bisa mengeksplorasi ya kekuasaan? Jadi yang kita problemkan di sini bagaimana kita itu bisa mengeksplorasi kekuasaan, kita bisa menjelaskan dari orang-orang yang ada di tempat itu, ada di ruang itu, melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan politik, melakukan kegiatan budaya, ya. Kenapa orang itu bisa di situ gitu loh. Misalnya Bapak di sini bisa melihat kenapa gedung-gedung pencakar langit atau mal-mal mulai abad 20 dibangun gitu ya. Kenapa mall ya atau gedung-gedung tower-tower itu tidak dibangun di awal abad 19? Mengapa nunggu abad 21? Nah, di sini kita bisa menjelaskan itu terkait dengan praktek spasial. Praktek spasialnya itu apa? Yaitu ini bekerjanya kekuatan ekonomi neoliberal. Mulai terintegrasinya kota-kota kepada kota global. Ya, ini nanti semua bisa dijelaskan dengan pendekatan globalisasi. Ruang yang dirasakan atau praktek spasial, ya, ruang yang dirasakan atau praktek spasial itu meliputi ruang material kehidupan sehari-hari. Di mana di situ ada produksi dan reproduksi ruang yang dilakukan secara sosial, bukan secara politik, tapi secara sosial.
meliputi ruang material kehidupan sehari-hari ya, yang diproduksi dan diproduksi dan direproduksi secara sosial. Nah, kalau kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari ya di kota, bapak-bapak kan lihat ya, ada toko, ada pabrik, ada perumahan kompleks, ada taman, ada ruang publik, ada alun-alun, ada stasiun, ada mall, ada tempat ibadah, ada tembok tinggi, ada pagar, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara dalam konsepsinya Henry Lefebvre, ini adalah bentuk nyata dari ruang yang memberikan tingkat kontinuitas dan kohesi untuk setiap formasi sosial. Ya kan, Bapak kalau lihat pabrik, Bapak lihat perkantoran, Bapak lihat mall, Bapak lihat hotel, Bapak lihat permukiman, Bapak lihat stasiun, Bapak lihat terminal. Itu adalah jelas merupakan ruang nyata, praktek spasial. Ruang nyata yang memberikan tingkat kontinuitas dan kohesi untuk setiap formasi sosial. Di kantor ada siapa? Ada pegawai, ada atasan, ada manajer. Di balai kota ada balai kota, ada sekretaris kota, sekda. Ada yang sampai tingkat rendah. Ada apa tuh? Ada cleaning service, ada tukang masak, ada tukang kebun. Jadi apa? Setiap ruang itu selalu berkembang dan berkaitan dengan formasi sosial yang ada. Kalau Bapak pergi ke hotel, di situ apa? Di situ di hotel ada owner hotelnya, ada yang punya hotel, ada manajer hotel. Ya, sampai start lagi ada penghuninya, ada pengunjungnya, ada tukang masaknya. Gitu. Di hotel ada ruang-ruang lagi, ada ruang untuk seminar, ada ruang untuk penginapan, ada ruang masak, ada resto, ada pubnya, ada kafenya. Nah, ruang-ruang itu kan kontinu ya, digunakan oleh semua orang yang beraktivitas di situ. Oleh karena itu di awal memang si Henry Lefebvre bilang ruang itu tidak diproduksi secara politik, tapi di ruang itu terjadi operasi politik. Gitu Bapak ya. Jadi di hotel itu tidak diproduksi secara politik. Kalau ada konflik ruangnya, nah itu karena perebutan, yang satu mempertahankan, yang satu menggusur. Yang satu mau menginklusi, satunya mengeksklusi. Jadi ruang itu adalah proses sosial. Dia ada ya, dari ruang ke tempat itu dilakukan secara sosial. Tahapannya adalah praktek spasial, ruang representasi, dan ruang representasional. Ya, ketika Bapak misalnya, ini untuk memperjelas aja bagaimana kita membentuk ruang. Ruang awalnya adalah ruang bebas, ruang terbuka. Kemudian Bapak ingin membentuk rumah, maka di situ Bapak apa yang Bapak lakukan? Bapak harus melakukan praktek spasial dulu. Di situ saya mau apa? Untuk ruang apa? Apakah untuk villa? Apakah untuk hotel? Apakah untuk pabrik? Apakah untuk kos-kosan? Apakah untuk lapangan bola? Apa untuk kafe dan sebagainya? Jadi ketika kita ingin membentuk ruang, maka kita harus menetapkan praktek spasialnya dulu. Itu ruang untuk apa? Karena kalau kita sudah memahami kita membangun ruang, ingin membangun tempat, jadi ruang setelah diisi, ya, setelah berinteraksi dengan tadi praktek spasial, ruang representasi dan ruang representasional, itu menjadilah suatu tempat, gitu loh. Dan namanya pun berubah. Yang tadinya ruang terbuka, terus begitu ada interaksi tiga faktor ini harusnya jadi hotel, ini ternyata jadi pabrik gitu ya. Dan itu tadi batas-batasnya saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, pada Bapak-bapak sekalian. Di situ ada pagar, ada tembok, ada plang nama gitu ya, ada alamatnya dan sebagainya. Ini yang disebut oleh Henry Lefebvre sebagai praktek spasial, ruang yang dipahami. Ruang yang dipahami, itu ya. Lah, kemudian ruang yang dipahami ini itu
kemudian akan terjadi gesekan. Jadi ketika ada praktek spasial ini dalam perkembangannya, kemudian ruang ini mulai ada hubungan kekuasaan. Karena di situ berkaitan dengan aspek kontrol sosial. Ada aspek kontrol sosial. Ya. Nah, dan kemudian ini juga bisa memunculkan pertentangan, bisa memunculkan konflik. Karena di situ ada orang-orang, ada aktor-aktor yang berkepentingan untuk mengontrol ruang-ruang atau kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya kan? Saya kasih contoh lagi untuk bapak-bapak sekalian supaya paham. Yang sederhana, misalnya kita bicara tentang praktek spasial. Praktek spasial ketika pada masa pandemi COVID itu semua ruang itu dikontrol oleh aparat keamanan, dikontrol oleh Satgas COVID, mulai yang bekerja di tingkat komunitas RT sampai di tingkat lokal, ya, pemerintah setempat. Di situ sangat jelas sekali ruang di mana di permukiman dikasih pagar, dikasih spanduk, dikasih pembatas-pembatas supaya orang nggak bisa masuk. Ini loh problemnya. Loh, ruang ini kan tadi ini perumahan di mana saya itu tinggal. Kenapa pada masa pandemi COVID ruang ini dikasih kawat, digembok ya, dipagar tinggi gitu ya. Dikasih spanduk, artinya tidak semua orang boleh masuk ke ruang itu karena ini menjadi praktek spasial dari para penghuninya yang merasa terancam kalau ada orang luar masuk. Jadi ruang perumahan tempat kita tinggal pada masa pandemi COVID itu jelas ditutup pagar, di situ ada satpam, ya. Nah, ini artinya apa? Ini selalu berjalan terkait dengan perkembangan formasi sosial di mana kita tinggal. Formasi sosialnya itulah bahwa orang-orang luar tidak boleh masuk ke permukiman itu karena nanti akan menyebarkan virus COVID-19. Jadi itu. Jadi di situ ada yang ingin mengontrol kan. Padahal itu rumah tinggal kita, tapi itu ada yang mengontrol. Yang mengontrol adalah ya warga-warga sekitar yang merasa tidak aman jika tidak dipagari, merasa tidak aman jika tidak digembok pintu pagarnya, merasa tidak aman jika tidak dijaga. Jadi ada pengawasan secara terus-menerus ketika ada ada bahaya yang mengancam di ruang itu. Ya. Oke, ini baru satu definisi tentang ruang ya Pak ya. Jadi di mana si Henry Lefebvre ya bacanya, itu mendefinisikan 3 jenis ruang. Yang pertama praktek spasial, yang kedua ruang yang dirasakan, yang ketiga adalah ruang yang hidup, ruang yang dijalani yang kita sebut dengan ruang representasional. Jadi Bapak, oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke definisi yang kedua, ruang yang dirasakan, itu terkait dengan ruang representasi ruang. Pak Eko mungkin bertanya, Pak Eko. Tapi kalau secara umum ya, kalau saya sebelum masuk ke Henry Lefebvre itu sebenarnya ada para ahli ya, misalnya David Harvey, Anthony Giddens dan Kern ya, KERN, itu bilang bahwa kalau kita ingin mengkaji problem-problem politik dari penataan ruang, maka kita harus bisa memahami dan melawankannya dengan waktu. Jadi lawannya ruang adalah waktu, space lawannya adalah time. Gitu ya. Tapi saya tidak bicara ini karena kalau kita bicara ruang dan waktu itu kita bicara tentang perspektif sejarah ya. Misalnya kita tahu ini tahun 1945 adalah masa kemerdekaan Indonesia. Itu kita bicara time. Tapi kita sebenarnya juga bicara tentang ruang. Gitu loh ya. Tapi beberapa ahli menyepakati bahwa lawan dari ruang adalah waktu.